Selamat malam, perkenalkan nama saya Sufilina Margareta Siregar dengan NIM 211201417. Di sini saya akan mengerjakan modul 5 tentang Unity. Nah, di sini yang pertama yang harus dilakukan itu pertama create new project, kemudian bikin nama projectnya sesuai dengan apa yang kalian mau atau yang ikut yang ada di modul. Kemudian pertama kita akan membuat web aka player. Nah, di sini pertama kita buat hierarkinya dulu, dua dimensi objek, kemudian spread, baru circle. Di sini kita ganti namanya player. Setelah itu kita ganti namanya player, pada inspektornya tambahkan add komponen. Yang pertama itu circle collider dua dimensi, kemudian gigi body dua dimensi. Oke, setelah itu yang pertama kita buat itu klik kanan pada area kosong, pada project tambahkan folder. Di sini kita klik script. Nah, setelah itu ditambahkan script. Kita pada script kita tambahin juga C plus scriptnya, yang di sini namanya adalah player movement. Oke, udah benar. Terus kita masukkan source code-nya ini ke scriptnya. Oke, udah ditambah. Kemudian setelah ditambah, kita masukkan kembali ke ininya, ke Unity-nya. Di sini dikatakan drag and drop script game ke player. Drag and drop script ke player. Maka di sini nanti ada player movement. Jika berhasil maka script akan muncul di inspector. Nah, dia muncul. Kemudian kita coba play game. Nah, oke, gamenya di sini ada buat di hierarki baru, ada 1 0 yang namanya 5. Kemudian di sini ada 2 dimensi spread square. Kita buat di sini diganti namanya jadi top. Kemudian di sini square, ada bottom. Kemudian setelah itu ini di drag dulu. Setelah di drag kita ganti ininya itu top atau up itu jadi di sini 5, di sini 7. Kemudian di bottom itu kita ganti di sini -5, di sini 7. Oke, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang kita maka hasilnya akan dapat dimana ada 2 kotak yang mengipit player gamenya. Ini mengipit. Kemudian di sini ada ya, kita ini dulu. Kemudian kita default add layer. Nah, di sini sembarang
tambahkan harm. Oke, tambahkan layer. Tambahkan layer harm. Setelah itu pilih kedua kotak top dan bottom, lalu pilih drop down layer. Sekarang pilih layer yang baru, yaitu harm. Oke, kemudian di sini buat script baru. Di sini ditambahkan namanya player hold. Kemudian setelah ditambahkan player hold, masukkan source code-nya ini. Di player hold-nya. Nah, setelah dia hasilnya akan seperti ini. Mari kita lanjut yang ketiga. Sini kita akan buat JavaScript lagi yang namanya itu ngikut di modul IP movement. Oke, terus kita klik IP movement. Terus setelah itu IP movement di movement. Setelah itu ada IP movement, masukkan IP movement ke inspektornya. Perhatikan apakah dia sudah masuk. Oke, mari coba kita jalankan gamenya. Maaf. Kita masukkan ke sini. Kemudian run. Oke. Setelah itu buat satu empty lagi di sini, namanya adalah Apex Software. Terus satu script baru dengan sama juga namanya. Jangan hiraukan, di belakang saya ada review keripik kentang. Terus kita copy codingannya. Nah, setelah kita codingan dari kita copy, nah di aset kita tambahkan folder baru. Nama foldernya itu ini, ngikut di modul. Setelah itu nah di sini
kita pilih game object pip pip. Setelah pilih object pip, kemudian drag and drop prefabs dan drag and drop ke folders prefabs. Oke, setelah ini dikatakan selanjutnya di sebelah kanan area di pipe sniper kita buat dia di sebelah kanan, kemudian di pipe yang ada di pref ini kita drag dia ke bawah mengikuti ya inspektor game objeknya. Oke, setelah itu coba jalankan gamenya. Oke, kemudian kita lanjut ke membuat UI-nya. Di sini di UI-nya itu kita tambahkan UI di hierarkinya. Yang sini kita pilih UI-nya itu Text Max Pro. UI-nya itu kemudian secara otomatis adalah kanvasnya, kemudian pada komponen kanvas scaler ubah di inspektor, ubah UI scale mode-nya menjadi ini. Di kanvasnya pada ini kita ubah dia di kanvas scaler. Oke, pada bagian ini tuh ada dimana pada komponen kanvas scalernya yang ini kita ubah dia jadi reference solution, scale with screen size, ya menjadi scale with, dan ubah referensinya menjadi seperti ngikutin di mode. Oke. Nah, setelah itu kita tambah tulisan di sini. Game over. Oke. Dan setelah disable game object tersebut dengan unhack bagian checklist bagian atas. Setelah itu disable game object tersebut, unhack. Kreasikan menu yang suka hati kalian. Setelah itu disable game object tersebut dengan unhack checklist. Setelah kita klik game over di sini kita hilangkan bagian checklist di unhacknya.
Kemudian buat di sini kita beralih ke sini, kita buat yang kosong lagi. Di sini kita ketik game controller. Setelah itu dengan satu script baru lagi di sini. Di sini itu game controller. Oke, kemudian diubah vektor atas jadi game controller. Oke, setelah itu di sini kita masukkan source code-nya ini ke kita drag ini ke source code-nya. Kemudian setelah kita masukkan source code-nya, setelah dimasukkan ke ininya, kemudian kita lanjut, kita buka kembali prefabs-nya, buka prefab semuanya sudah dibuat di folder prefabs. Kemudian di pip-nya ini kita tambahkan box collider 2 dimensi, kemudian di list tigernya kita centang. Collider 2 dimensi di list tigernya kita centang. Kemudian di bagian scriptnya, kembali ke scriptnya, kita ke player movement. Kita copy source code ini, kita ganti menggunakan source code ini. Oke, setelah itu kita ganti buat UI text mesh di canvas dan masukkan referensi. Kita buat UI text di Mesh Pro di canvasnya. UI, terus di sini game controller, import jika muncul WD. Kemudian jika
kemudian import. Tapi di sini nggak ada muncul windownya. Oke, kita lanjut ke yaitu art audionya, menambahkan audionya. Di sini yang pertama kita download asetnya dulu. Kita masukkan asetnya dulu ke itu ke ini. Setelah itu buat kanvas baru dan ubah render mode-nya menjadi, kita buat kanvas baru. Akan menambahkan soundnya yang dibuat ada di Indo Player, hierarchy player. Kemudian di sini kita tambahkan audionya. Audio source-nya, kemudian di sini audio clip-nya ditambahkan dari aset. Kemudian pada aset brief, ubah split mode menjadi multiplex. Kemudian pixel united-nya diubah 32. Kemudian tekan apply jika muncul window apply. Oke. Kemudian pada sprite editor, sprite editor ubah dia jadi 32. Ubah type-nya jadi grid by cell, size. Oke, buat dia jadi 32. Oke, setelah itu selanjutnya pada play movement masukkan source code ini lagi di play movement. Masukkan source code ini lagi. Oke. Setelah itu kembali ke Unity-nya. Tambahkan di source code ini pada player health-nya. Nah, pada brief-nya, di player movement-nya, kita ke
player movement, tambahkan frame array-nya. Ini jadi kita masukin manual. Maka demikianlah modul dari 5 ini. Terima kasih.